Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Hadratul kurama wa sadatun al-a'izza, jama'atu salati subuhi, asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, tentunya kembali yang kami khususkan para orang tua kami yang istiqomah senantiasa bermajelis dalam majelis kemuliaan ini. Mudah-mudahan semua yang hadir berlimpah berliput keberkahan, rahmat, kebaikan, al-hasanat fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia ataupun kelak di hari kiamat, di kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang mulia, wa amma maudu'ul bahsi, adapun kaji kita daripada pembahasan as-sirah an-nabawiyah wa ma'rifatu hayati ashabi Rasulillah, sekaligus mengenal, memahami, mengetahui, sekaligus intifa, mengambil manfaat, wal istifadah, dan mengambil faidah setiap kisah dari perjalanan kehidupan sebaik manusia, yaitu baginda Rasul, dan sebaik generasi umat min hadhil ummatil muhammadiyati, daripada umat baginda Rasul, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Bapak Ibu yang mulia, adapun kaji kita pada pagi hari ini adalah ma'rifatu ba'di awsafil au min awsafi bani Israel au min ahli kitabi, yaitu mengenal kembali beberapa sifat karakter yang ada pada ahlul kitab, orang-orang yang disebut Bani Israel, yang mana ketika mereka datang menjumpai baginda Rasul semata hanya untuk menghina, mencela, membuli baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat yang ada pada orang-orang Bani Israel, mimba di Bani Israel, dari sebagian besar mereka, Pak, yang ditulis para ulama sejarah, yaitu ianya adalah al-kibru wat ta'yiru. Jadi kenapa orang-orang Yahudi itu magdubun indallahi wa mal'unun indah, satu kelompok kaum atau umat manusia yang ribuan tahun yang lalu pernah dilaknat. Magdubun inda rabbihim, dimurkai di sisi Rabb mereka. Mal'unun indallah, dikutuk, dilaknat ianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua kisah yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kisah tu ashabis sabti, kisah berkenaan dengan Bani Israel, umatnya Nabi Musa yang menentang Allah, mengingkari perjanjiannya dengan Nabi Musa di hari Sabtu. Yang kedua adalah kisah tu kufari ma'idati Isa alaihi salam, yaitu kisah di mana orang-orang kafir
yang mengingkari tentang turunnya ma'idatun minas sama, hidangan langit yang diminta oleh Nabi Isa alaihissalam, yang dikatakan hum al-hawariyuna, yang dikatakan mereka adalah sebagian orang-orang hawari, yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang mulia, kita lihat yang pertama, kenapa mereka dilaknat oleh Allah. Dan ini yang menjadi pelajaran bagi kita, bagi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum qaumun, orang Yahudi Bani Israel itu adalah orang yang yastakbiruna, orang yang begitu kuat kesombongannya, Pak. Mereka sombong di hadapan Allah dan di hadapan selain suku mereka, kelompok mereka. Kemudian mereka punya kebiasaan at-ta'yir atau ta'yiru anbiya'illah. Orang Bani Israel Yahudi itu di antara sifat buruk mereka yang ditulis oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu ta'yiru anbiya'ih, suka mencaci, mencela, membuli, menghina para utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya lama ba'asallahu Musa alaihi salamu, ketika Allah mengutus Nabi Musa, faja'u ilaihi. Jadi ketika Nabi Musa resmi diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka orang-orang Bani Israel ini rame-rame datang kepada beliau. Qailan, seraya mengatakan, ya Musa, inna dinana, sesungguhnya agama kami, keyakinan kami yang kami pegang dari nenek moyang kami adalah a'zamul adyani fi hadzal alami. Wahai Musa, ketahuilah oleh engkau, agama kami, keyakinan kami adalah keyakinan yang paling bagus dan paling sempurna di alam semesta ini. Wa amma dinaka, dan agamamu ya Musa adalah akbahul adyan. Maro'a, itu tidaklah aku pernah melihat, kami melihat satu agama yang lebih buruk daripada agamamu. Jadi ketika Nabi Musa diutus, Nabi Musa dibuli, agama yang dibawa pun dicaci, dicela, dihina. Ini orang-orang Bani Israel, sebagian besar daripada mereka. Walamma ba'asallahu Isa alaihi salam, dan ketika ribuan tahun berikutnya Allah mengutus Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salam, Pak. Maka lama ba'asallahu Isa alaihi salam, ketika Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam, faja'u ilaih, orang-orang Bani Israel ini rame-rame datang kepada Nabi Isa, qailan, seraya mengatakan, ya Isa, inna dinana a'zamul adyani fi hadzal alam, ketahuilah oleh engkau, agama kami, keyakinan kami adalah sebaik-baik agama di alam bumi ini, dan engkau dan agama yang kau bawa adalah seburuk-buruk agama yang pernah ada di dunia ini. Nah, kemudian lama ba'asallahu nabiyana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga halnya Bapak Ibu yang mulia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus qablal ba'dal bi'sah, Nabi diutus ba'da hadisatil hijrah mimma kata ilal Yasrib. Maka ketika Nabi sudah berada di Yasrib, Madinah di zaman sekarang, Pak, faja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammadu, maka orang-orang Bani Israel Yahudi ini pun mendatangi Rasulullah di Madinah. Faqalu, mereka mengatakan, ya Muhammadu inna dinana, dan mereka mengucapkan kalimat yang sama yang pernah diucapkan oleh datuk-datuk mereka. Mereka mengatakan satu ucapan yang hampir sama dengan ucapan yang pernah diucapkan oleh nenek moyang mereka, orang-orang Bani Israel, kepada nabi-nabi mereka. Mereka melakukan at-ta'yir, penghinaan, Pak, mencela, ya Muhammad, sesungguhnya agama kami adalah agama yang paling agung. Sesungguhnya inna dinana, agama kami adalah a'zamul adyan wa akramuha wa ajallaha. Maro'aitu, kami tidaklah pernah melihat satu agama yang paling buruk di dunia ini kecuali agamamu ya Muhammad. At-ta'yir, kebiasaan ini Bapak Ibu yang mulia, dan itu dilakukan di hadapan Nabi tidak marotan
au marrotaini au salasam marrot. Tapi miroron, berkali-kali mereka datang kepada Nabi seraya qailan, mengucapkan kalimat-kalimat ta'yir, kalimatut ta'yir, hinaan, celaan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sebab itulah kemudian Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 60, di mana kemudian Allah memerintahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kembali kepada mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah untuk melihat keburukan akhlak, perilaku yang pernah dilakukan nenek moyang mereka, termasuk di dalam surah Al-A'raf ayat 163, 164 sampai 166. Bapak Ibu yang mulia, karena seringnya mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mentakyir Nabi, mencela Nabi, membuli Nabi, menghina dengan terang-terangan kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah, "Qul hal unabbiukum bisarin min dzalika matsubatan indallah." Akankah, katakan ya Muhammad, akankah kami beritahukan, ukhbirukum, kepada kalian wahai orang-orang Bani Israel yang suka menghina Rasulullah, menghina para nabi, akankah kami sampaikan satu berita, satu bentuk keadaan jazaan indallah ay masubatan indah, di mana nenek moyang kalian dulu pernah diazab oleh Allah karena sifat mereka, perilaku mereka yang suka menghina nabi-nabi mereka, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul mereka. Ada 3 keadaan, Pak, yang diingatkan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu. Yang pertama, man la'anahullahu. Wahai ingatlah kalian orang-orang Yahudi Bani Israel, datuk-datuk kalian yang dulu pernah dilaknat oleh Allah, mal'unun indah, wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taguta, dan Allah berikan mereka laknat sebesar-besar laknat, bahkan Allah melaknat mereka, mengazab mereka yang tidak pernah diazabkan oleh Allah kepada umat manapun. Pertama, al-mashu, Pak, ala suratil qiradati. Pertama, umatnya Bani Israel, umatnya baginda Nabi Musa alaihissalam, Allah rubah bentuknya dengan dalam bentuk rupa kera, ala suratil qiradati. Yang kedua, Allah rubah daripada bentuk orang-orang Bani Israel ketika mereka hidup di zaman Nabi Isa, ala suratil khanaziri, dalam bentuk, mohon maaf, B2, Pak. Jadi Allah rubah bentuk mereka menjadi satu hewan yang paling akbahul hayawanat, seburuk-buruk daripada hewan, yaitu khinzir, Pak, B2. Kalau kami bilang orang Jawa celeng, Pak, itu B2, atau khonazir, jamak daripada al-khinzir. Nah, kita lihat kenapa Allah mengazab mereka. Wasu'u khuluqihim bita'yiri anbiyaihim. Satu, karena mereka adalah orang yang lisannya jahat, Pak, suka mencela, al-kibr, kesombongan, at-ta'yir, terang-terangan membuli, menghina, mencela. Nah, kisah yang pertama, al-qiswatul ula, akhdul imroh, kita ambil pelajaran Bapak Ibu yang mulia. Qiswatul ladina yamsakullahu ta'ala ala suratil qiradati. Kisah yang pertama terjadi peristiwa di mana Allah merubah bentuk mereka. Waqa'at hadhil qissatu awil hadisatu inda ahdi nabiyillahi Musa alaihi salam. Wa kana iqaban lahum ala isyanihim. Dirubahnya oleh Allah bentuk mereka ala suratil qiradah atau al-qirt. Al-Imam Al-Albusi minal mufassirin, Pak. Al-Imam Al-Albusi mengatakan dalam tafsir Al-Albusinya bahwa azab maskhus surah ini, Pak, dirubahnya bentuk dalam bentuk kera ini
adalah secara hakiki, Pak. Ala surah al-hakikiyah, bukan majazi. Memang nyata mereka dirubah bentuknya dari manusia kemudian dirubah menjadi kera, Pak. Wajahnya seperti kera. Wa wujuhuhum ala wajhil kirdi, wajahnya seperti wajah kera. Wa ajsaduhum, badan mereka kasuratil kirodati, seperti badannya kera. Dan mereka punya buntut juga, Pak, karena kera itu punya ekor. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Alusi, dan itu menjadi iqab, balasan Allah atas kedurhakaan mereka, Pak. Wa haitsu masakhahumullahu ila kiradatin, sehingga Allah rubah bentuk mereka dalam bentuk kera yang hina. Akan tetapi wahum laisu abna al-kiradah, tetapi yang perlu digarisbawahi, walaupun orang-orang Bani Israel sebagian yang ada pernah dirubah oleh Allah bentuknya menjadi kera, wahum laisu abna al-kiradah, akan tetapi mereka bukan keturunannya kera, Pak. Karena ada satu teori barat yang menyatakan bahwa asal muasal manusia itu dari kera, dan teori ini dibantah oleh Al-Quran bahwa awalul basari alladzi khalaqahullahu Adamu alaihissalam, dan manusia pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah Nabi Adam ala ahsani surah, dan Allah menciptakan Nabi Adam sebaik-baik bentuk, Pak, fi ahsani takwim. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa teori di mana manusia adalah perubahan dari bentuk kera itu merupakan za'mun batil, persangkaan, tuduhan yang salah dan tuduhan yang keji kepada cikal bakal manusia. Nah, kemudian wa ahlul kitabi laisu min naslil kirodati, artinya orang-orang ahlul kitab itu bukan keturunannya kera, Pak, tetapi mereka balhum basarun min nasli adama, mereka adalah manusia, Pak, keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Walakin qad yakunu min bainihim mammasakhahullahu kirdan, akan tetapi di tengah-tengah mereka, di antara mereka ada beberapa kelompok yang memang Allah azab mereka, Allah laknat mereka dalam bentuk dirubah wajahnya, badannya dalam bentuk kera. Yang kedua, bukti, Pak, bahwa Nabi sering menceritakan tentang kisah ini sebagai ibrah, pelajaran kepada para sahabat. Apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, lama ghadibat, ketika beliau marah, Pak. Jadi Sayyidah Aisyah itu perempuan, Pak, tapi pemberani. Pernah beliau marah di hadapan orang-orang Yahudi, Pak. Jadi suatu saat As-Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha indama ghadibat min qaulil yahudi lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari itu lama marro, ada beberapa orang Yahudi itu lewat di hadapan Nabi, dan Sayyidah Aisyah itu ada di samping Nabi, Pak. Faqalu, maka mereka mengucapkan assalamu alaikum ya Muhammad. Jadi mengucapkan salamnya bukan assalamu, Pak, tapi assalamu alaikum ya Muhammad. Assam itu bimana al-maut, al-halak. Salamnya dipelesetkan secara sembunyi-sembunyi, Pak. Seharusnya assalam diucapkan assam. Sayyidah Aisyah ini teliti, Pak, telinganya. Pendengaran beliau sangat jeli. Ini bukan salam, ini penghinaan. Kalau assalam keselamatan, tapi ini yang dikatakan assalamu alaikum ya Muhammad, kerusakan, kehancuran untukmu ya Muhammad. Waraddat alaihim biqauliha, Sayyidah Aisyah langsung dengan lantang menjawab wa alaikumussalam wal la'nah ya abna al-kiradati wal khonazir. Ditambahkan celaannya, Pak, kecelakaan atas kalian wahai orang-orang yang pernah jadi anak cucunya kera dan bidua, Pak, begitu. Itu diucapkan keras sekali oleh beliau. Asamu wal la'natu alaikum, jadi wa alaikumussalam wal la'nah, atas engkau kalian semua orang Yahudi.
kecelakaan, laknat Allah untuk kalian. Dipanggilnya apa? Ya abna al-qiradati wal khonaziri. Sayyidah Aisyah menyebut mereka anak-anaknya kera, Pak. Fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mencegahnya. Ya wahai Aisyah, jangan diulangi lagi. Nabi melarang, Pak. Wa nahaha an dzalika li'annahu la yanbaghi ay yakuna fi da'wati fuhsun. Nabi tidak mengizinkan Sayyidah Aisyah memaki, Pak. Makanya dalam dakwah itu tidak boleh ada unsur makian al-fuhsu. Ketika Sayyidah Aisyah membalas cacian doa buruk yang disampaikan mereka, Nabi melarang, Pak. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya abna al-qiradati wal khonaziri, wahai kalian anak-anak turunnya kerak begitu, jangan ya Aisyah. Dalam menyeru umat itu tidak boleh ada unsur celaan. Dalam ketika mengajak umat tidak boleh ada unsur bulian. Kenapa Nabi melarang? Nanti tidak ada bedanya, Bapak Ibu yang mulia, mana yang Bani Israel yang suka mencela dan mana orang beriman yang harus menahan lidahnya, lisannya. Maka kemudian Sayyidah Aisyah sampai hayat beliau, akhir hayat, tidak pernah lagi mengulangi celaan seperti itu, Pak. Karena Nabi melarang dengan sangat. Makanya dalam dakwah itu tidak boleh ada hinaan, menyerang pribadi, menyerang nasab, keturunan, bulian status sosial, ekonomi, maka hukumnya tidak diperbolehkan, Pak. Hatta seorang Bani Israel pun Nabi melarang menyebut mereka dengan celaan, walaupun itu dulu pernah terjadi. Azab itu pernah ma'hud wa maujud, tetapi Nabi melarang tidak boleh mencela satu kelompok secara pribadi, menyerang nasab, keturunan, menyerang pribadi sosial atau status ekonomi dan yang lainnya, Pak. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang mulia, kisah yang pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan orang-orang ahlul kitab. Kenapa mereka datuk mereka dulu itu pernah dirubah. Masakhahumullahu ala suratil qiradah. Was'alhum anil qaryah ya Muhammad. Dalam surah Al-A'raf, Pak. Kalau nanti orang-orang ahlul kitab Yahudi itu datang kepada engkau lagi ya Muhammad, membuli engkau, mencela engkau, yu'ayyirunaka kullahum, maka katakan kepada mereka, was'alhum anil qaryati, tanyakan kepada mereka anil qaryah, tentang satu kampung, Pak, allati kanat hadiratal bahri. Karena cerita itu di kalangan orang ahli kitab semuanya, anak-anak kecil pun paham, Pak. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Rasul, kau tanyakan kepada mereka, bagaimana aku dulu pernah mengazab datuk-datuk mereka. Masih ingatkah atau sudah lupa akan hal tersebut? Satu kampung allati kanat hadiratal bahri, satu kampung yang menghadap laut, Pak. Kalau sekarang kayak Batu Besar gitulah, Pak. Kampungnya orang Bani Israel tapi menetap pada kampung itu hadiratal bahri. Antara kampung dengan laut itu berhadapan, berarti ya kayak Batu Besar begitu. Berhadapan langsung dengan laut. Idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melampaui batas mengingkari perjanjian dengan Nabi mereka di hari Sabtu, Pak. Orang Bani Israel itu, rahib-rahib mereka itu suka ngeyel, Pak. Semua umat manusia itu awal ibadahnya itu hari Jumat, Pak. Yaumul ijtima'nya itu indah yaumil jumu'ati. Hatta ahlul kitab mim al-Yahudi wan Nasoro. Jadi semua manusia itu awalnya diperintahkan berkumpul marotan likulil usbu, satu pekan sekali itu di hari Jumat, Pak. Cuman rahib-rahib mereka ini ada aja, Pak, alasannya. Maka di hari Jumat itu mereka sibuk
Maka rahib-rahib mereka kemudian membuat aturan baru, dialihkan di hari Sabtu, Pak. Wanakolu, dan mereka pindahkan itu di hari Sabtu. Nah, akhirnya kemudian Allah mengabulkan keinginan mereka. Ya udah, oke, dibuat hari Sabtu melalui nabi mereka. Nah, ketika sudah di hari Sabtu pun sama. Bagaimana kalau kita buat di hari Minggu? Hari Sabtu kayaknya repot kita. Kenapa? Hari Sabtu itu mancing, Pak. Bukan, ini serius ceritanya, memang hari Sabtu itu mancing mereka. Bukan yang kita sering mancing, bukan ini, Pak. Jadi ketika hari Sabtu itu udah di ACC sama Allah melalui nabinya, Nabi Musa, Pak. Maka Allah uji mereka. Ittatihim khitanuhum yauma sabtihim surra'a. Oke. Kalau kalian minta hari kumpulnya hari Sabtu, tidak mau di Jumat, dikabulkan, Pak. Nabi Musa mengokekan. Maka Allah ingin menguji mereka. Ini serius benar-benar pengen hari Sabtu itu dijadikan yaumul ijtima atau cuman menghindari hari Jumat. Ittatihim khitanuhum. Maka dibuatlah oleh Allah di hari Sabtu itu, Pak. Namanya orang di tepi pantai, Pak. Jadi setiap hari Sabtu pagi itu ikan pada minggir semua, Pak. Ikan tuh pada loncat-loncat semua di bibir pantai itu, tinggal nangkepin aja, Pak. Akhirnya orang-orang Bani Israel tergoda juga, lama-lama udah bawa jaring, bawa sampan di tepi-tepi pinggir, saking banyaknya ikan itu. Dan itu wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalik. Dan di hari selain hari Sabtu nggak pernah terjadi ikan sebanyak itu, Pak. Allah ingin tahu orang-orang Bani Israel ini minta hari Sabtu itu serius atau hanya alasan yang dibuat-buat. Dan ternyata betul, Pak. Ketika di Sabtu itu Allah datangkan ittatihim khitanuhum, ikan-ikan pada minggir semua. Gak perlu bawa pompong ke tengah sampai mabuk muntah-muntah, itu gak perlu, Pak. Itu ikan pada datang sendiri, Pak. Akhirnya kebut larut itu bahasa Jawa loh. Yang kecil, yang besar, yang tua, semuanya turun ke laut, Pak. Yang jalannya dibopong pun ikut turun ke laut, saking banyaknya ikan dan pengen ikut ngambil, Pak. Akhirnya sinagog, tempat-tempat ibadah mereka itu sepi. Di hari Sabtu yang seyogyanya mereka yajtami'una li ibadati rabbihim, yang seharusnya di hari Sabtu itu mereka beribadah, maka kosong semua, Pak. Pada turun nyari ikan. Dan itu saya pernah mengalami seperti itu, Pak. Sebelum saya pindah di Batam Kota itu saya duduk di Nungsa, Pak. Saya diberikan amanat oleh IPIM Kota untuk bantu dakwah kajian Ahad pagi. Keliling seluruh kecamatan Nungsa sampai tepi-tepi laut, ya, Pak. Saya punya database catatan masjid yang paling rame, masjid yang rame, agak rame, setengah sepi, sepi sekali, sampai masjid sangat sepi sekali. Saya punya catatannya, Pak. Bahkan masjid kayak kuburan pun ada. Saya pernah datang ke satu masjid di bibir pantai sana, Pak. Niatnya untuk ngaji Ahad pagi. Waktu itu belum di Batam Kota. Maka yang ada atuk, laki-laki tua seorang diri aja, Pak. Dia adzan. Adzan pun suara dah tak kencang lagi, Pak. Setelah dia adzan, ya sholat sunnah. Kemudian saya tanya, atuk, manalah orang-orang ini itu? Ustadz, macam mana Ustadz ini, tak tahulah terang bulan, orang pada turun cari udang, Ustadz. Satu pun tak ada, Pak. Satu orang aja itu di Batam, Pak. Setelah itu komatlah. Saya jadi imam, dia yang makmum, Pak. Setelah saya salam, saya cuma baca tasbih 11 saja karena mau ngaji. Saya tengok ke belakang, dia pun udah tak ada lagi, Pak. Mana latuk nih? Awak nak ngaji, dia kabur pula. Udah, akhirnya saya menung aja seorang diri, Pak.
Itu ada di Batam model begitu. Saya ingat kisah, jangan-jangan kayak apa keturunan Bani Israel atau gimana. Itu ada di Batam loh Pak. Ini Masya Allah. Makanya kalau saya tahadus bin nikmah, ngaji yang paling ramai itu Batam kota Pak. Di kecamatan lain yang puarah banyak. Bahkan saya pernah diundang khutbah Jumat di satu masjid. Itu mimbar khutbahnya itu penuh dengan telek cicak itu loh Pak. Mungkin 10 tahun nggak pernah dibersihkan itu. Jadi mau naruh tangan ke ini aja bingung Pak. Ini telek, ini kotoran cicak itu. Saking nggak pernah disebut Pak. Nah seperti itulah orang-orang Bani Israel pada waktu itu Pak. Datang di hari Sabtu, itatihim khitanuhum. Berbagai bentuk ikan datang semua loh Pak. Baronang ada. Kalau Ustadz Mujib ada, tinggal adzan juga itu. Baronang ada, selar ada, apa lagi Pak Haji? Kembung, mata besar, semuanya ada, minggir semua loh Pak. Bahkan ikan-ikan tengah itu yang seyogjanya di tengah itu minggir semua atas izin Allah. Maka kemudian orang-orang yang ada di kampung itu Pak, yang hadiratul bahri itu akhirnya menasihati. Ada sebagian yang masih soleh Pak. Ketika mereka didatangi oleh nabi mereka, maka orang-orang soleh ini mengatakan, untuk apa kalian nasihati saudara-saudara kami ini? Hati mereka sudah mati, bebal. Lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum, Allah akan menghancurkan mereka. Tidak ada manfaat nasihat itu untuk mereka. Maka kemudian falamma nasu madzukiru bi anjainal ladzina yanhauna 'anis-su. Allah berfirman menceritakan itu kepada Rasulullah, maka ketika orang-orang Bani Israel yang masih baik-baik itu, ketika Allah akan menurunkan bala, maka digerakkannya oleh Allah orang-orang yang soleh itu untuk keluar meninggalkan kampung Pak. Itu cara Allah. Digerakkannya orang-orang yang soleh tadi, anjainal ladzina yanhauna 'anis-su. Ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, rahib-rahibnya, mubaliknya digerakkan untuk meninggalkan kampung supaya nanti ketika bala ini turun mereka tidak terkena Pak. Maka kemudian falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiina. Ketika sudah dipastikan yang soleh sudah meninggalkan kampung semua, maka Allah berfirman dengan kun fayakunnya kunu qiradatan khasiin. Satu kampung, mau laki, mau perempuan, mau anak, mau besar, mau yang tua, semuanya berubah menjadi kera Pak. Dados monyet sedanten Pak. Satu kampung itu. Kenapa bisa babi isyanihim? Karena mereka berdurhaka, memperdaya Allah dan nabinya. Hari Jumat ganti hari Sabtu pun begitu juga. Maka kemudian Allah laknat mereka, mal'unun indah. Nah yang kedua Pak, jam dindingnya belum dipasang Pak ya. Ini belum cocok juga nih Pak Haji. Kisah yang kedua secara ringkas Pak. Alladzina yamsahullahu ta'ala ala suratil khanazir. Ada satu kelompok orang Bani Israel di zaman Nabi Isa yang ianya juga dirubah. Dan ini disampaikan oleh baginda Nabi kepada mereka Pak. Orang-orang yang dirubah menjadi B2, wal iyadu billah. B2 itu khinzir. Wa amma maskuhum ala suratil khanazir fa fihi minasyana'ati ma la yukhfa. Allah merubah bentuk mereka. Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas mengatakan annal maskhaini kana fi ashabi sabti. Ada dua makhluk, ada kaum Pak, yaitu hanya Bani Israel aja. Dua kali bentuk mereka pernah dirubah oleh Allah. Zaman Nabi Musa menjadi kera, di zaman Nabi Isa menjadi B2 Pak, menjadi khinzir. Nah kenapa mereka ingkar dan mereka dilaknat oleh Allah sehingga menjadi B2 Pak? Pertama tolabul hawariyin,
orang-orang Khawari sama orang-orang Bani Israel ini pengen ngetes nabinya, Pak. Itu uniknya mereka. Ya kayak orang-orang Quraisy dulu di awal juga begitu. Jadi Nabi Isa itu mau dites kenabiannya. Betul tak Nabi Isa ini utusan Allah? Wahum ya'taqiduna, karena mereka meyakini setiap nabi itu walahu mukjizatun. Setiap nabi itu punya mukjizat. Dan orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Isa itu mereka paham sejarah bahwa Nabi Musa itu dulu pernah menurunkan makanan juga dari langit, manna wa salwa. Maka mereka menguji Nabi Isa ini sama enggak dengan nabi kami dulu, Nabi Musa. Maka untuk Allah, mintalah ke Allah agar Allah menurunkan kami ma'idatan minas sama. Dulu di zaman datuk kami Nabi Musa pernah turun manna wa salwa, yang dalam tafsirnya itu burung puyuh, Pak. Walaupun bukan burung puyuh, ya mungkin kayak kentaki gitu loh, Pak. Turun dari langit tapi jenisnya burung, lebih besar dari burung, lebih kecil daripada ayam, tapi jenis unggas. Itu udah digoreng, Pak, tinggal makan aja. Nah kemudian ini diminta oleh mereka dan Nabi Isa menyanggupi, Pak. Maka beliau berdoa dan Allah mengabulkan. Istajaballahu li tolabihim wa anzala ma'idatan minas sama'i mugototan. Jadi langsung dikabulkan oleh Allah. Allah menurunkan makanan dari langit, mugotoh. Mugotoh itu udah di packing, Pak. Jadi makanannya itu turunnya itu bukan terngangak-ngangak, itu bukan, tapi mugototan, di packing pakai kotak begitu, Pak, disunduk. Maka Nabi Isa kemudian memerintahkan mereka untuk membuka kotak itu terus untuk memakannya, liyakulu. Nah apa makanan itu? Ulama mengatakan al-khubzu was samak, daging, ikan laut, ikan segar sama roti, Pak. Jadi kayak hamburger gitulah mungkin. Kalau Nabi Musa Kentucky, Pak. Zaman Nabi Isa hamburger. Karena memang ulama mengatakan al-khubzu ma'asamak, satu paket roti plus lauknya. Yaitu memang kayak hamburger, Pak. Ada rotinya, ada lauknya, ada idamnya. Idam itu lauk. Ada idam lauk, makanan laut, ada yang makanan darat, Pak. Nah kemudian setelah mereka menghabiskan makanan itu sampai kenyang, tetapi saking banyaknya yang diturunkan, maka wabaduhum yu'minuna, sebagian mereka mengimani apa yang diturunkan oleh Allah itu merupakan mukjizatnya Nabi Isa. Wabaduhum yajhaduna wa yujadiluna, sebagian lagi mereka bahkan mendebat Isa alaihissalam. Ini pasti sihirnya Nabi Isa ini. Wahum yajhaduna wa yakfuruna bal wa yujadiluna, mereka ingkar bahkan mendebat. Mereka tidak percaya, Pak. Maka kemudian Allah murka, Pak. Sebagai bentuk kemurkaannya Allah, yang pertama raf'ul ma'idatah bada'an akalu minal ma'idati amarallahu biraf'iha. Kemudian Allah utus malaikat untuk membawa balik ke langit makanan yang tersisa daripada mereka. Jadi yang seharusnya buahnya itu, karena Allah murka, kemudian ma'idatan minasama, hidangan roti sama lauk itu diangkat lagi oleh Allah melalui malaikatnya, dibawa naik ke langit, Pak. Dan itu tidak pernah balik lagi ke bumi. Kecuali memang ada riwayat ketika ada orang-orang fakir minta kepada Nabi Isa untuk diturunkan makanan dari langit, itu pernah terjadi, Pak. Nah kemudian fala'anahumullah, Allah melanat mereka. Wa ma sakhahumullahu ala suratil khonazir. Kelakuan mereka seperti B2, Pak. Minta makan, dan dikasih makan, nyerang lagi, Pak. Maka kemudian Allah murka kepada mereka, Allah rubah bentuk-bentuk mereka. Orang-orang yang ingkar itu ala suwaril khonazir, dalam bentuk serupa-rupa bentuk yang paling buruk. Kenapa babi itu paling buruk, Pak? Makanya dipilihnya oleh Allah bentuk B2 itu, karena B2 itu seburuk-buruknya hewan. Kenapa kok Allah tidak merubah bentuk mereka seperti keledai, atau seperti kuda, atau seperti kerbau atau kambing? Tetapi itu tidak dikehendaki oleh Allah. Allah justru menghendaki orang Bani Israel di zaman Nabi Isa itu ala suratil khinzir, dan Allah rubah bentuk mereka dalam bentuk seburuk bentuk hewan yang dikatakan B2 itu, Pak.
Dari dua kisah ini Bapak Ibu yang mulia, kita bisa melihat begitu dahsyatnya igoroh mereka. Lisan mereka jahat, hati mereka begitu keras menerima kebenaran, dan begitu kuatnya mereka membenci dan memusuhi baginda Rasul ketika Nabi masih hidup ketika di Madinah. Dan ini dibuktikan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul untuk membantah mereka, melemahkan dakwaan-dakwaan mereka. Dan termasuk Allah mengingatkan kepada mereka tentang azab yang ribuan tahun yang dulu yang pernah terjadi di datuk-datuk mereka ketika di zaman nabi-nabi sebelum baginda Rasul Muhammad SAW. Pak Haji masih berapa menit? 2 menit. Baik, masih ada waktu 2 menit, masih cukup untuk bertanya dan insya Allah cukup untuk menjawab, Pak. Mungkin ibu-ibu barangkali kalau ada yang mau bertanya. Pak Haji, kami berikan waktu 1 menit 40 detik. 1 menit setengah. 1 menit 20 detik. Tinggal 1 menit, Pak. Monggo silakan. Cukup bertanya tapi tak cukup menjawab. Nekat bertanya, kami jawab minggu depan, Pak. Ibu-ibu, Bu Guru. Bu Guru udah pulang duluan nih. Oh iya, oke lah. Saya pun mau ngantar anak sekolah juga, Pak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ibroh pelajaran bagi kita bahwa Allah menjadikan kisah-kisah umat yang lalu itu bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, tapi Allah punya tujuan irodah untuk ibroh pelajaran agar kita tidak mencontoh atau jatuh dalam perilaku seperti perilaku-perilaku yang telah mereka kerjakan dan mereka lakukan. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah daripada semua bentuk anil fasad wa anil halak, dari semua bentuk kerusakan, baik itu fasadul iman, rusaknya iman, fasadul akidah, fasadul ibadah, rusaknya i'tiqad dan rusaknya ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.